Selamat pagi Pak, nama saya Joshua Cipta Pratama dengan NIM 712080. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu Music Vault atau aplikasi pengelolaan data lagu atau biasanya musik katalog yang digunakan untuk admin bisa mengelola data lagu. Lalu di sini pengunjung bisa mencari lagu tanpa harus login, lalu sistem login untuk si admin, dan juga ada middleware untuk membatasi akses. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Oke, sudah saya screen, masuk. Oke, di sini adalah tampilan UX dari si user tanpa harus login. Dia bisa mencari lagunya. Misalkan dia mau mencari lagu favoritnya aku yang, terus dia akan cari. Di sini akan langsung muncul hasil pencariannya yang aku yang itu. Ini ada judulnya, ada gambarnya, image juga. Lalu di sini ada siapa pembuatnya, terus ada genrenya apa, tahun rilisnya kapan, ada ratingnya, dan juga ada durasi dari waktu lamanya lagu itu. Oke, kita masuk aja langsung ke admin. Admin bisa login. Nah, ini tampilan dari si admin yang mau login. Di sini saya mencoba pakai password yang salah. Oke. Nah, di sini langsung ada pemberitahuan kalau password itu salah. Lalu di sini juga bisa kita masukkan. Oke, ini saya masukkan yang password benar. Nah, login sudah berhasil. Ini adalah tampilan dashboard dari si admin. Di sini kalau UX bilang biasanya ini adalah navbar. Di sini navbar ini ada logonya, ada menu dashboard, lalu di sini ada user profile. Di sini ada berisikan usernya, settings, dan logout. Oke, di sini tampilan dari admin ini ada dua, yaitu pengelola lagu dan pengelola user. Saat pengelola lagu, di sini si admin bisa untuk CRUT, dan di sini misalkan kita mau menambahkan lagu, misalkan boleh, terus artis Jos, Alvin Pawan, Sumber Jazz, tahun rilis 2020, terus ada durasi detiknya 120 detik, dan juga masukkan postasi lagunya. Oke, lalu kasih rating, misalkan 4 ratingnya, kita simpan. Nah, di sini langsung tahu lagu berhasil ditambahkan, dan dia akan langsung masuk yang pertama ini. Oke, di sini juga bisa diedit. Lalu misalkan kita mau ganti artis, ganti Jepang, ya, oke, update. Nah, di sini adalah lagu berhasil diperbarui, dan di sini langsung ganti artisnya yang Jepangnya bukan Just lagi. Oke, di sini juga bisa dihapus langsung. Misalkan kita hapus soal ini, yakin mau dihapus ini, oke, lalu dihapus ya. Sudah berhasil. Lalu misalkan kita mau ke tampilan si user lagi, logout berhasil. Jadi kalau logoutnya juga sudah berhasil. Nah, misalkan tadi itu adalah nah, ini langsung muncul ya hore di pencarian si user. Ini judulnya, terus si pembuatnya, terus albumnya, ada genrenya juga, dan ini semua ada. Oke, kita kembali lagi ke admin. Sini oke, ini berhasil. Oke, sekarang katalog lagu tadi sudah ada semuanya. Sudah bisa. Sekarang kalau misalnya kita mau kelola lagu, kita tinggal ke menu dashboard aja, lalu kita kelola user. Nah, di kelola user ini si admin bisa edit CRUT juga bisa di sini. Misalkan ya, tadi ini emailnya kita ganti dengan oke, misalkan passwordnya yang baru. Oke, misalkan kita juga mau kasih logonya ya sama aja ini logonya. Oke, misal berhasil terbaru, editnya bisa ya, dan di sini langsung berganti semua foto, nama, emailnya kalau dibuat ya. Itu misalkan kita mau masuk, kita logout berhasil, lalu kita login dan menggunakan Joshua
dan pakai password yang baru. Oke, dia langsung masuk ya, login berhasil, dan di sini usernya langsung pakai yang tadi search.com. Oke, lalu misalkan dia mau di delete, misalkan delete ini sudah bisa, tapi mau hapus user ini. Oke, user setelah dihapus bisa untuk tambah user sudah bisa di sini, misalkan namanya Pratama, email Pratama, password dengan logonya simpan. Oke, sini sudah masuk ya Pratama. Oke, misalkan kita mau logout lagi untuk melihat ininya. Oh, sorry. Oke. Oke, sudah masuk Pratama namanya dan emailnya, dan login berhasil. Oke, sekian sih dari saya untuk representasikan dari UI-nya. Lalu saya akan menunjukkan dari sisi codingannya. Yang pertama di sini itu konfigurasi database. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu dari katalog laku, saya kasih namanya. Nah, ini dan sini ada tabel-tabelnya. Dan setelah kita sudah membuat tabelnya dan database, di sini saya memasukkan ke dalam NV untuk menyambungkan si database-nya, database connection-nya. Di sini menggunakan lakunya, dan ini root aja seperti itu. Lalu di sini saya membuat migration songs, itu menggunakan PHP Artisan Make Migration Create Songs Table. Di sini Create Songs Table. Nah, ini dia. Ini adalah codingan dari songs table-nya. Lalu cara menjalankannya itu adalah di terminal ini kita tambahkan saja. Lalu kita pakai PHP Artisan Migrate untuk menjalankan si songs table ini. Lalu untuk membuat view dari songsnya itu menggunakan ini misalkan tadi dashboard plate ya. Nah, ini adalah tampilan untuk si dashboardnya tadi. Jadi tinggal tambahin aja dari view ini, misalkan ini new file, nanti tambahin dashboard plate.php seperti itu. Lalu kita membuat si model dari songnya itu juga bisa menggunakan PHP Artisan Make Model Song, dan dia akan masuk ke dalam sini. Nah, ini dia model songs PHP ini. Lalu di sini datanya itu adalah menggunakan title, artis, album, genre, release year, durasi, poster, rating, itu seperti yang tadi memanggilnya. Oke, lalu ini juga bisa menambahkan data dummy, itu bisa menggunakan data dummy data seeder atau pakai packer untuk misalkan data dummy-nya yang banyak langsung. Lalu kita akan membuat CRUD dari si controller laku tadi. Oke, yang pertama itu kita masuk ke controller page, page controller. Nah, ini dia. Di sini untuk membuat CRUD dari si controller lakunya tadi. Ini adalah fungsi dari app formnya. Terus di sini ada save songs. Terus di sini ada untuk update si edit form. Terus bisa delete juga. Jadi semua ini adalah untuk si controller lakunya. Oke, lalu untuk ngerouting si CRUD ini itu menggunakan di web PHP ini dia. Nah, ini adalah fungsi dari ngeroutingnya ya. Di sini menggunakan middleware
untuk membatasi hak aksesnya, mana si user, mana si adminnya. Nah ini objek group, ini CRUD lagunya, ini CRUD dari si usernya. Jadi di sini saya panggilkan semua. Ini gambarnya sudah. Lalu kita membuat layout atau tampilan inheritance itu layout dari PHP-nya. Nah ini dia. Ini adalah layout untuk gambaran besarnya dulu, yang misalnya yang ini tadi. Nah dari sini layout ini saya navbar, terus ini semua berada di layout template ini. Lalu kita membuat user login sistem itu menggunakan kayak tadi PHP migration untuk menyambungkan si usernya sama database. Itu nanti hasilnya akan di user tab. Oh ini dia. Nah ini untuk usernya, tabel user, terus fungsinya, image-nya, lalu ini. Lalu setelah itu kita membuat out controller itu untuk sistemnya ya. Jadi misalkan objek fungsinya, dari fungsinya misalkan login form, dia kasih session di sini. Anda sudah login tadi, informasi tadi loginnya sudah muncul atau enggak itu dari ini. Lalu di sini fungsi dari loginnya. Oke, sudah. Lalu untuk sistem logout itu ada di sini dia. Nah ini fungsi dari logout ya. Dan pakai fungsi dashboard ini nanti kalau misalnya ini langsung view-nya ke dashboard ini. Oke, middleware outset. Oke, untuk middleware outset ya. Nah ini middleware outset. Nah ini dia, ini untuk membatasi aksesnya. Jika belum login tidak boleh ada akses. Itu menggunakan ini session ini. Oke. Lalu caranya visitor search tanpa harus login. Itu kita masuk ke web PHP, lalu baru. Nah ini dia, halaman awal aplikasi langsung ke search song, itu ini. Jadi kita pakai ini, tanda ini, lalu langsung nanti masuknya ke search songnya itu.